pastinya kita akan langsung saja masuk ke sesi kita ini. Langsung saja untuk grup A dari SMA Negeri 1 Manado, satu perwakilannya. Kami undang untuk menekan tombol untuk menentukan nomor dari pernyataan yang nantinya akan diperdebatkan. Betul, yang dibacakan. Boleh sekali saja. Kita akan tunggu. Baik, sudah cukup satu kali? Ya, kita akan tunggu. Dan masih malu-malu sepertinya ya, betul Kak. sekali. Kita masih nomor berapa yang akan didapatkan untuk grup A dari SMA Negeri 1 Manado? Wow, sudah. Dan nomor satu, silakan boleh diambil untuk argumen yang akan disampaikan apakah pro ataukah kontra. Dan yang didapatkan untuk grup A adalah pro. Baik, boleh kembali, silakan cantik. Boleh kembali dan juga boleh dicek dulu untuk mikrofonnya. Sudah nyala apa belum? Sudah ya? Sudah? Oke, baik. Baik, dan kita akan bacakan untuk pernyataannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur perlindungan data pribadi warga negara Indonesia di era digital masih terkendala kesiapan infrastruktur sehingga belum dapat maksimal dilaksanakan. Baik, sudah siap untuk grup A? Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, kami dari grup A menyatakan pro dengan pernyataan tersebut karena ada beberapa alasan, yaitu data pribadi yang biasanya ada di web-web internet masih banyak kendala tentang kesiapan infrastruktur karena lain kali ada beberapa kendala seperti ada kendala dana yang tidak tersalurkan maupun kendala-kendala jaringan di Indonesia yang masih belum ini. Seperti yang kita ketahui juga ada kasus baru-baru ini mengenai situs web Peduli Lindungi yang tiba-tiba saja berubah menjadi situs judi online. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa infrastruktur Indonesia untuk mengatur perlindungan data pribadi warga negara Indonesia masih terkendala dan belum terlaksana dengan baik. Seperti yang kita ketahui juga, terdapat banyak kasus-kasus kebocoran data di internet yang dialami oleh penduduk Indonesia. Sehingga dalam hal ini, infrastruktur itu belum maksimal atau belum memadai dalam melindungi data-data pribadi. Contohnya seperti KTP yang bocor di internet dan sebagainya. Dan juga terdapat undang-undang ini juga terdapat dalam pasal 28G ayatnya yang pertama, yaitu setiap orang berhak mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaan. Waktu habis. Terima kasih grup A, boleh minta tepuk tangannya. Luar biasa, dan bagaimana penilaiannya kami persilakan Dewan Juri. Ya, regu A. Jadi ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi, jadi bisa disingkat dengan istilah PDP, dan itu masih terkendala, ya, sampai saat ini masih terkendala, dan regu A mendapatkan argumentasi pro, jadi setuju dengan mosi tersebut. Dari argumen-argumen yang telah disampaikan, kami mendengar tadi, melihat ada beberapa substansi yang sudah masuk, salah satunya yaitu butuh anggaran, ya, butuh anggaran dan dana yang tidak sedikit untuk mewujudkan infrastruktur ini. Terus juga tadi regu A juga kami dengar juga kebocoran data segala macam, dan juga tadi disampaikan tidak meratanya, ya, jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu juga salah satu kendalanya. Walaupun sebenarnya masih ada argumen-argumen lain, ya, yang harus disampaikan. Misalnya salah satunya adalah
ini kan banyak pihak nih yang harus terlibat di dalam proses infrastruktur pelindungan data pribadi ini, dan itu belum tersosialisasikan ke semua pihak tersebut dan belum semua pihak bisa terlibat gitu. Oleh karena itu kami Dewan Juri sepakat memberikan nilai 20 untuk Regu A. 20 poin. Hasil yang bagus adik-adik. Terima kasih untuk jawabannya. Tadi sudah berusaha semaksimal Betul, mungkin. dan begitu komprehensif. Dan namun selanjutnya kita akan melihat dari grup B. Dan boleh silakan salah satu perwakilannya untuk memencet tombol dan nantinya akan mengeluarkan nomor dari soal yang akan dibacakan. Betul, silakan satu kali saja. Kita akan tunggu untuk nomor berapa? Grup Nomor B. 3. Nomor 3. Dan akan Dengan- langsung dibuka untuk menentukan argumentasi yang akan didapatkan pro atau kontra. Sudah bisa? Kita akan bantu? Oke, silakan. Boleh dibuka dan diberitahukan. Untuk grup B mendapatkan argumentasi pro. Baik, boleh kembali. Boleh dicek terlebih dahulu untuk mikrofonnya, tes. Cek, halo. Cek, Oke. cek. Sudah siap adik-adik? Kita akan bacakan untuk pernyataannya. Salah satu implikasi pada era digital saat ini adalah munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online. Sudah mengerti untuk pernyataannya? Waktu menjawab 120 detik. Dimulai. dari sekarang. Marilah kita mendalami mosi tematik ini dengan mengacu pada sumber dari segala sumber hukum yang bergelora di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dengan bernafas pada kelima sila yang ada di dalamnya. Kemudian marilah kita mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat termaktub tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian kita mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28F, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu yang mengatur tentang informasi dan teknologi elektronik. Kami juga melandasinya dengan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 garing MPR garing 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Pun dalam hal ini salah satu implikasi pada era digital saat ini adalah munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online. Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari contoh dasarnya saja, pada SMA Negeri 2 Bitung pada pemilihan ketua OSIS sudah menggunakan aplikasi digital untuk memilih. Dan hal ini sudah melakukan implikasi pada era digital adalah munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online. Dengan demikian menimbang dasar hukum bahkan implementasi yang telah kami uraikan, maka kami mempertegaskan kembali bahwa salah satu implikasi pada era digital saat ini adalah munculnya demokrasi digital dan partisipasi politik online harus dijawantakan sebagaimana mestinya karena merupakan amanat konstitusi. Terima kasih. Waktu habis, tepat sekali. Sepertinya sudah tertata ya jawabannya. Dan bagaimana penilaiannya Dewan Juri, kami persilakan. Ya, terima kasih Kakak Host Regu B. Awalnya sudah bagus, ya ada beberapa dari Pancasila, dari pembukaan, terus tadi juga ada pasal 28F ya, dan itu memang di pasal tersebut hak dari warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Terus tadi juga disampaikan juga bahwa era digital ini juga sudah dimanfaatkan juga oleh sekolahnya ya. Dalam pemilihan ketua OSIS dilakukan secara online, jadi artinya itu kan partisipasi publik lebih terakomodasi. Nah itu bagus juga. Sebenarnya ya masih ada juga yang argumen lain yang masih bisa disampaikan. Misalnya seperti era digital ini kan memudahkan pekerjaan, ya kan? Yang awalnya kita meeting harus datang dari berbagai tempat. Nah sekarang bisa meeting di meja masing-masing dengan Zoom dan sejenisnya. Nah hal-hal seperti itu tadi harusnya bisa diungkapkan. Dengan demikian kami Dewan Juri memberikan nilai 20 kepada Regu B.
20 poin untuk grup B dari SMA Negeri 2 Bitung. Usaha yang baik adik-adik, terima kasih. Kita langsung saja menuju untuk grup C, yaitu dari SMA Kristen 1 Tomohon. Kami persilakan untuk dapat menekan tombol untuk memilih nomor berapa yang akan didapatkan. Betul. Silakan boleh diklik satu kali. Kita akan melihat nomor yang akan keluar di layar. Kita akan menunggu. Ya. Dan nomor yang didapat adalah nomor 2. Dengan argumentasi apakah pro dan kontra yang akan sama-sama kita lihat dari fishbowl. Silakan boleh diperlihatkan kepada dewan juri dan juga penonton. Dan argumentasi yang didapatkan adalah kontra. Kontra. Boleh kembali silakan. Grup C mohon bersiap, boleh dicek mikrofonnya terlebih dahulu adik-adik. Sudah aman? Sudah aman untuk Sudah aman mikrofonnya? ya? Baik, Sudah ya? kalau begitu. Tes sudah ada? Oke, akan kita bacakan untuk pernyataannya. Kebijakan e-government dan akses layanan publik menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Dan waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari SMA Kristen 1 Tomohon menolak mosi di saat ini karena menurut kami ada hal yang lebih menjadi prioritas daripada akses layanan publik maupun kebijakan e-government. Hal itu adalah pendidikan. Kita perlu mensosialisasikan mengenai kebijakan e-government dan juga akses layanan publik kepada masyarakat terlebih dahulu agar mereka mengerti sebelum kita memberikan aksi nyata dari kebijakan e-government ini ataupun akses layanan publik. Jadi menurut kami alangkah baiknya atau prioritas yang seharusnya diutamakan adalah pendidikan terlebih dahulu. Dan juga melihat dari menambahkan dari apa yang sudah rekan saya sampaikan tadi, bahwa mungkin dengan pendidikan kita mampu mengefisiensi anggaran yang akan dikeluarkan. Sehingga ketika kita sudah memiliki sumber daya manusia yang dibekali, maka program-program selanjutnya dari pemerintah dapat ditanggapi dengan baik oleh masyarakat yang ada. Dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika nantinya mereka mengakses ataupun menggunakan apa yang disediakan oleh pemerintah, mereka mampu untuk memahami dan tidak terjadi hal-hal yang hanya memberikan impact yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah membuat program tersebut. Dan juga pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Apabila masyarakat diberikan sebuah akses layanan publik dan mereka tidak mengerti cara menggunakannya, maka apa yang dapat mereka lakukan? Oleh karena itu, kami dari SMA Kristen 1 Tomohon sangat tidak setuju atau menolak mosi di saat ini karena bagi kami pendidikan adalah hal yang seharusnya diprioritaskan. Terima kasih. Waktu habis. Pas sekali ya. Sepertinya sudah siap dengan jawabannya. Kami persilakan untuk Dewan Juri. Ya, Regu C. Jadi mosinya itu kebijakan e-government dan akses layanan publik menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Dan Regu C mendapatkan undian kontra. Berarti tidak setuju dengan itu. Kalau tidak setuju dengan itu, ya tinggal disampaikan ya beberapa argumen yang bertentangan lah, tidak sesuai dengan mosi tersebut. Ya, sebenarnya banyak sebenarnya yang bisa kita ambil ya. Tapi ada sih satu substansi yang sudah masuk dari Regu C, yaitu terkait dengan ya jangan partisipasi publik dan e-government ini jangan terlalu fokus di situ juga gitu, dan harus juga bagi fokus ke yang lain. Sudah disebutkan tadi fokus ke bidang pendidikan, nah itu sudah cukup bagus. Dan harusnya masih banyak yang lain ya, misalnya tidak transparan misalnya gitu kan, terus kebijakan e-government dan partisipasi publik dengan secara digital ini kan jadi mengurangi tatap muka, jadi tidak bisa ketemu langsung, jadi kayak sibuk dengan
online saja gitu. Jadi tidak bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, hal seperti itu yang bisa disampaikan, apalagi sebenarnya dari sisi generasi Z itu sebenarnya banyak gitu kan alasan yang mesti dapat disampaikan. Jadi dengan begitu Dewan Juri sepakat memberikan nilai 15 untuk Regusi.